Sementara itu siang hari tadi, Presiden Joko Widodo meminta agar semua pihak untuk menghentikan saling hujat dan saling ejek. Hal ini ditegaskan oleh Presiden setelah bertemu dengan tokoh lintas agama pada hari ini. 8 tokoh agama yang berasal dari PBNU, Muhammadiyah, MUI, Wali Gereja Indonesia, PGI, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Parisada Hindu Dharma, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu hari ini bertemu dengan Presiden di Istana Negara. Presiden yang didampingi Panglima TNI dan Kapolri berharap bahwa semua pihak bisa bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan dan mencegah terjadinya perpecahan bangsa berdasarkan agama. Presiden juga mengingatkan bahwa walau berbeda suku dan agama, kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Untuk membicarakan dinamika kebangsaan yang menjadi perhatian kita bersama. Dan saya senang mendengar komitmen semua tokoh agama dan umatnya untuk terus menjaga, terus mempertahankan, dan terus memperkokoh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya senang dan berterima kasih mendengar komitmen semua umat beragama untuk terus menjaga persatuan, persaudaraan, perdamaian, dan toleransi antar umat, antar kelompok, dan antar golongan. Saya juga senang dan berterima kasih atas komitmen semua pihak untuk membangun demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum. Saya perlu tegaskan di sini bahwa kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul itu dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi saya juga perlu tegaskan bahwa kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor hukum, harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan harus berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jikalaupun dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antar kelompok di masyarakat, mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut, gesekan tersebut untuk segera dihentikan. Jangan saling menghujat karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menjelekan karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menfitnah karena kita ini adalah bersaudara. Jangan saling menolak karena kita ini adalah saudara. Jangan kita saling mendemo, habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif itu. Kita adalah saudara, saudara sebangsa dan setanah air. Saya juga telah perintahkan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI untuk tidak Terus memanasnya suasana politik di tanah air, benarkah menjadi alasan Presiden untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama pada hari ini? Ya, untuk menjawab hal tersebut kami sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan juru bicara Kepresidenan Johan Budi. Selamat malam Mas Johan. Selamat malam. Ya, ini apa maksud dari pertemuan hari ini Presiden dengan tokoh-tokoh dari lintas agama ini? Ya, jadi saya ingin menjelaskan sedikit ya bahwa tadi pertemuan itu dilakukan setelah kunjungan kerja Presiden ke Cina, kemudian ke Palu ya, yang kemudian tadi ada pertemuan di istana. Tentu kita semua tahu bahwa ada hal-hal yang tidak pas ya di tengah-tengah masyarakat, intoleransi, kemudian tadi seperti disampaikan oleh Presiden ya, saling menolak. Ada beberapa kejadian ya yang kemudian bisa disimpulkan tadi oleh Presiden bahwa itu tidak boleh gitu ya di dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita adalah saudara gitu. Dan tadi ada yang menurut saya perlu di-bold ya, terakhir tadi sampaikan oleh Presiden adalah memerintahkan kepada Kapolri dan juga Panglima TNI untuk menindak tegas ya adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ya, yang kemudian mengganggu ketentraman, mengganggu toleransi yang selama ini sudah dibangun di negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya Presiden melihat saat ini situasi politik dan juga sosial saat ini yang ada di masyarakat mengkhawatirkan begitu, Mas Johan? Ya, bukan mengkhawatirkan tingkat ini ya, ada tingkat kekhawatiran itu tentu tidak terlalu gitu ya. Tentu kita melihat sendiri bahwa di tengah-tengah masyarakat ada intoleransi yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada sekelompok orang lain. Sebaliknya juga ada upaya-upaya menolak sekelompok masyarakat lain kepada sekelompok masyarakat lain. Nah, ini oleh Presiden kemudian dilakukan diskusi lah dengan tokoh-tokoh lintas agama ya. Di dalam diskusi tadi banyak masukan juga yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lintas agama yang kemudian oleh Presiden tadi sudah disampaikan secara terbuka ya, apa dan bagaimana sikap pemerintah. Bagaimanapun juga upaya untuk meredam intoleransi dilakukan oleh pemerintah. Hal ini adalah Presiden ya. Dan upaya itu tadi tegas disampaikan dengan cara memerintahkan kepada Panglima TNI dan juga Kapolri agar keutuhan negara Republik Indonesia ini bisa terjaga meskipun berbeda-beda kepentingan politik gitu. Berarti Pak Johan, Presiden menyatakan bahwa saat ini komunikasi antar lintas agama terus dipererat, tetapi juga upaya hukum juga terus ditindak bagi para pelanggar. Ya, jadi tadi Presiden menyampaikan gembira dengan adanya komitmen ya dari tokoh-tokoh umat agama dan juga hal yang disampaikan dari dalam pertemuan untuk menjaga baik itu dari tokohnya maupun dari umatnya bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Di sisi yang lain tadi juga sekali lagi ditegaskan oleh Presiden ya bahwa Kapolri, Polri dan TNI diminta untuk tegas ya kepada pihak-pihak sekelompok orang yang kemudian melakukan provokasi, melakukan penolakan-penolakan, kemudian mengembangkan intoleransi di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu tadi poin yang perlu disampaikan. Baik. Artinya memang untuk meredam tensi panas ini dibutuhkan juga tokoh-tokoh. Kalau saat ini adalah tokoh lintas agama yang ditemui oleh presiden maksud kami. Kemudian apakah selanjutnya juga akan ada pertemuan dengan tokoh-tokoh lainnya untuk meredam suasana saat ini? Saya belum dapat kabar ya, apakah Presiden juga nanti akan bertemu dengan tokoh-tokoh nasional ya, seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Presiden. Jadi Presiden ini mengembangkan tradisi baru ya untuk berdiskusi dalam rangka kebangsaan tadi dengan tokoh-tokoh, dengan ormas, dengan tokoh lintas agama untuk kemudian bersama-sama berdiskusi dan meminta masukan terkait dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi gitu. Oke, Pak Johan, juga kita lihat agenda Presiden begitu padat dalam sebulan terakhir dari luar negeri dan juga Indonesia. Apakah mungkin ada pertemuan rutin semacam ini sampai situasi politik nasional kemudian sudah sejuk? Saya kira silaturahmi itu tidak selalu harus dilakukan ketika situasi dalam keadaan tidak pas gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Silaturahmi bisa dikembangkan dan dulu pernah disampaikan oleh Presiden berkali-kali bahwa dia mengembangkan berdiskusi dengan tokoh-tokoh dalam rangka untuk dialog atau diskusi tentang kebangsaan. Saya kira mungkin saja dilakukan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Johan Budi telah bergabung bersama dengan Prime Time News. Johan Budi, juru bicara Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin mewakili tokoh lintas agama yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi hari ini juga mengingatkan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ormas keagamaan, kami menjalani Bapak Presiden tentang kebangsaan dan kenegaraan kita. Kami bersepakat dan mendukung upaya pemerintah, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Kami juga mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan segala upaya yang dapat menimbulkan terjadinya konflik di masyarakat. Kami sepakat untuk menguatkan rasa kebangsaan Indonesia dan menguatkan persaudaraan sebangsa dan setanah air, atau yang kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah. Dan kami menghimbau pada masyarakat agar di dalam menyampaikan aspirasinya, walaupun Indonesia itu sebagai negara yang demokrasi, tapi demokratis, tapi aspirasi itu hendaknya disampaikan yang berada di dalam koridor hukum, kesantunan dan keadaban, dan dengan cara yang akhlakul karimah. Mendukung upaya-upaya penguatan terhadap dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kami akan berusaha memperbanyak dialog-dialog kebangsaan atau halakah kebangsaan di kalangan masyarakat, supaya rasa kebangsaan masyarakat semakin kuat dan keutuhan bangsa semakin dapat